Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Syafa Nugraha dari kelas 2A. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang demokrasi. Yang ke satu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani adalah demos yaitu rakyat dan kratos yaitu kekuasaan yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, namun disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada bentuk demokrasi di Indonesia. Bentuk demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi konstitusional, berlandaskan hukum dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu meliputi pemilu presiden, kepala daerah yang tidak langsung, perwakilan DPR, DPD dan DPRD. Demokrasi partisipasif yaitu meliputi rakyat dapat ikut serta dalam proses politik melalui pemilu, aspirasi, organisasi masyarakat dan lain-lain. Yang ketiga ada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. 1945 sampai 1959 demokrasi parlementer, kekuasaan di tangan parlemen. 1959 sampai 1966 demokrasi terpimpin sentralisasi, kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. 1966 sampai 1998 demokrasi Pancasila, yaitu Orde Baru, demokrasi dikendalikan oleh pemerintah dan kurang kebebasan. 1998 sampai sekarang demokrasi reformasi, yaitu demokrasi lebih terbuka, pemilu langsung, keterbatasan kebebasan pers. Yang keempat ada prinsip demokrasi. Yang ke satu adalah kedaulatan rakyat, yang kedua ada pemerintahan berdasarkan hukum, yang ketiga adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang keempat ada hak asasi manusia dijamin, yang kelima ada peradilan yang independen, yang keenam ada persamaan hak dan kewajiban, yang ketujuh ada kebebasan pers dan berpendapat. Yang kelima ada ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Yang ke satu adanya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga ada adanya partai politik. Yang keempat ada kebebasan berbicara dan berserikat. Yang keenam ada bentuk pelaksanaan demokrasi. Yang ke satu adalah pemilu, ada pilpres, pileg, dan pilkada. Yang kedua ada musyawarah dan mufakat. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat dalam kebijakan politik. Yang keempat ada kritik dan kontra terhadap pemerintah. Yang ketujuh, tantangan demokrasi di Indonesia. Adapun tantangan demokrasi di Indonesia seperti politik uang, korupsi, golput, dan apitasmi politik, polarisasi akibat hoax, dan yang terakhir ada ketimpangan akses informasi dan pendapat politik. Yang terakhir ada kesimpulan. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 meski telah mengalami berbagai bentuk dan tantangan. Sistem demokrasi terus berkembang menuju arah yang lebih terbuka, partisipasif, dan menjamin hak-hak warga negara. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.